Saya menjumpai Anda kembali, keluarga besar Rema, dalam program kita Restorasi Melalui Alkitab. Saya bersyukur bahwa kemurahan Tuhanlah yang memelihara, menaungi kita, senantiasa menjaga kita. Kita bersyukur untuk kemurahan-Mu ya Tuhan, kebaikan-Mu, kasih setiamu yang berlimpah-limpah. Bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, di mana sepanjang hari-hari kami adalah hari yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk kebenaran-Mu. Amin. Kejadian pasal yang ke-24 menjadi perenungan kita, saudara-saudara, yaitu mengenai Ribka dipinang untuk Ishak. Dalam firman Tuhan, saudara-saudara, bahwa bencana dimulai justru di dalam keluarga. Kehancuran dunia ini pun, saudara-saudara, dimulai di dalam sebuah keluarga, yaitu keluarga Adam, di mana Hawa menuruti perkataan ular, dan akhirnya rumah tangga mereka menjadi dalam keadaan yang hancur, saudara-saudara. Memang Adam dan Hawa tidak berpisah, tetapi hubungan mereka rusak, saling menuduh, saling menyalahkan, melempar tanggung jawab. Itulah yang terjadi di dalamnya. Dan itu turun-temurun. Anak mereka, keturunan mereka membunuh adiknya sendiri. Dan keturunan mereka kemudian, saudara-saudara, kita melihat bahwa kehancuran dunia, Allah harus menghapuskan seluruh dunia ini, makhluk yang ada di dunia ini, mendatangkan air bah, saudara-saudara, dan menghapus dunia ini, saudara-saudara, kecuali Nuh, istrinya, dan anak serta menantunya. 99% lebih, saudara-saudara, dunia dihabisi. Binatang-binatang hanya berpasang-pasangan. Itu akibat apa? Akibat daripada keturunan Set yang takut akan Tuhan, itu kawin dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan pada masa itu, dan mengakibatkan dunia harus dimusnahkan. Dari pengalaman inilah, saudara-saudara, dan dari pengalaman pahit Abraham sendiri melalui Ismail yang harus dia usir bersama Hagar, mengajar dia untuk tidak salah di dalam memilih pasangan hidup bagi anaknya Ishak, anak perjanjian itu. Dia meminta kepada pimpinan hamba-hambanya yang ada di rumah yang paling senior untuk pergi ke kampung halamannya, yaitu kepada saudaranya di sana, yang untuk mencari dan mengambil istri bagi Ishak. Dia berkata demikian di dalam ayat pasal 24, ayat yang kedua. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Abraham tidak ingin salah, saudara-saudara. Dia mengutus hambanya ke daerah di mana keluarga-keluarganya tinggal dan mengambil istri. Masih ada orang-orang di sana yang takut akan Tuhan, saudara-saudara, dari keluarga Abraham. Di sini mengajar kepada kita, saudara, bahwa penting untuk anak-anak muda, anak-anak muda, mencari teman hidup, dan para orang tua untuk senantiasa juga teliti terhadap anak-anak mereka dalam mencari teman hidup, supaya tidak salah. Harus seiman, itu harus, saudara-saudara. Namun bukan hanya hal seagama atau seiman, tetapi harus punya nilai-nilai hidup yang benar. Sama seperti kalau saudara membaca keseluruhan dari pasal ini, bahwa kemudian ditemukanlah Ribka.
Di antara wanita-wanita yang ada di situ, Ribka punya belas kasihan, suka menolong. Dialah yang menolong hamba daripada Abraham ini untuk memberi semua minum unta-untanya dan mengajaknya untuk ada tempat untuk dia menginap di rumah mereka. Dia murah hati, dia suka menolong saudara, dan dia adalah punya sifat pekerja keras. Seorang wanita yang tidak banyak tanya, tidak menuntut, namun dia mau tunduk saudara, punya roh penundukan diri. Dibuktikan melalui dia mau menolong pria itu. Dialah yang menimba air, dialah yang mengambil air yang berkali-kali, dan itu bukan pekerjaan yang ringan. Dan dia memberi minum unta daripada hamba Abraham itu dan memberikan tempat untuk dia tinggal bermalam. Saudara-saudara yang saya kasihi, karena itu, hai para orang tua, kalau pilih, cari yang sungguh-sungguh punya nilai iman yang benar, sifat-sifat iman yang benar, bahwa dia beriman tapi tidak sekedar beriman, tapi dia punya etika yang benar, sifat yang baik di dalam hal itu. Terutama dia punya sifat yang suka menolong, murah hati, dan pekerja keras, baik hati, dan punya roh penundukan diri. Anak-anak muda, jangan salah di dalam hal itu semua dalam mengomentari pasangan hidup, bahwa itu sangat penting dalam kehidupan. Nah, kalau bagi saudara-saudara yang sudah menikah, ayo belajar kepada Ribka. Biarlah juga, ayo para suami, belajarlah dengan benar untuk menjadi suami. Dan biarlah kemuliaan hanya diberikan bagi nama Tuhan. Karena iblis selalu menyerangnya ke dalam rumah tangga. Rumah tanggalah sasaran utama sejak dunia ini diciptakan, saudara. Dan sepanjang sejarah dunia ini, rumah tanggalah yang dia kacaukan, dia kejar, dia hancurkan. Karena itu, satu-satunya jalan rumah tangga terselamatkan adalah berjalan dalam nilai-nilai kebenaran firman Allah. Itulah yang memelihara, itulah yang melindungi saudara-saudara, karena rumah tangga sudah ditebus oleh darah Kristus yang kudus. Karena itu setiap rumah tangga, ayo berjalan dalam kebenaran kasih Tuhan. Dasari di dalam kebenaran, dalam kasih Tuhan, maka terpelihara dengan baik. Tuhan memberkati saudara-saudara. Bersyukur Tuhan karena Engkau yang memelihara keluarga-keluarga, menyertai keluarga-keluarga. Biarlah keluarga-keluarga dibangun di atas kebenaran-Mu, agar iblis tidak punya jalur rusak menghancurkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Selamat menjalani rumah tangga di atas kebenaran firman Tuhan. Saya sampaikan salam restorasi.